Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Ini semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini. Mari engkau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari engkau berikan setiap pujian dan penyembahanmu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum kita akan berdoa, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena perkenanan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh tiba di tempat ini Tuhan. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami datang merendahkan kehidupan kami Tuhan. Kami datang untuk beribadah kepada-Mu. Kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya urapan Allah mengalir di tempat ini. Urapan Allah mengalir untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Baik daripada secara online maupun daripada secara onsite di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami bersatukan hati kami, serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala bentuk serangan, kuasa kegelapan, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan yang coba mengganggu ibadah kami di hari ini Tuhan. Kami bersama-sama satu hati kami telah majukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya roh Allah berkuasa di tempat ini. Atmosfer surga kami memenuhi di tempat ini. Sehingga kami ada kebebasan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Dia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari
Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau yang melawat setiap kami yang rindu di hadapan Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau beri yang terbaik untuk Engkau. Karena kasih Tuhan yang besar, karena pengorbanan-Mu, karena penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang hampiri kami di tempat ini Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rambut yang suci Kau sahabat.
Terima kasih Tuhan Yesus. We give you all the glory. Kami kembalikan segala hormat. Faithful God, we worship you. Allah kami yang setia, kami menyembah. Receive all our worship. Terima segala hormat dan penyembahan kami. Receive all our praise, Lord. Terima penyembahan kami Tuhan. For Terima the pujian. glory of your name. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama. Bless us, Lord. Fill us with your anointing, Lord. Penuhi kami semua jemaatmu dengan urapan-Nya. Fill us with your glory, Lord. Penuhi kami dengan kemuliaan. In the mighty name of the Lord Dalam Jesus. nama Tuhan Yesus Kristus. Amen Amin dan amin. and amen. Amin dan amin. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, silakan. You can sit down. You can sit down. Oh ya, Bapak Ibu bisa kembali. Hallelujah. Haleluya. Good morning, everyone. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. It is 18th of John. Nah, When ini you adalah ask me, let us go to the ya, house. ini saya selalu bersuka cita ketika kita berada di dalam rumah Tuhan. Are you happy to be here today? Bapak Ibu senang hari ini berada di kota hari ini. Do something for the Lord. Ya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hallelujah. Ya. Amen. Yes. I thank each and every one of you that are here this morning Ya. to receive from the Lord. Ya, saya mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini untuk menerima sesuatu berkat dari Tuhan. I thank God for our lives. Kita mengucap syukur atas berkat kehidupan yang daripada That Tuhan. He preserved us Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita till this day. sampai dengan hari ini. I thank God that no one is missing here. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa tidak ada, kita nggak kehilangan teman-teman kita semua yang ada di tempat ini sampai dengan saat ini. Coronavirus, whatever. Ya, setelah itu ya pandemi terjadi. We count ourselves and no one is missing. Ya, kita hitung semua yang ada di sini, tidak ada satupun yang lewat, yang Hallelujah. hilang maksudnya. Glory to the Lord. Puji nama Tuhan. It is a thing of joy and it's a thing of testimony. Ya, ini boleh bilang juga ini sukacita yang besar dan juga yang luar biasa dalam hidup, menjadi kesaksian juga dalam hidup kita. Hallelujah. Haleluya. Is there anyone that wants to be with the Lord in this church? Ada yang sudah mau cepat-cepat kembali kepada Bapa di gereja ini? No. Tidak ada kan? Or you don't know about corona, how many people that the corona killed? Atau mungkin Bapak Ibu You don't know? belum tahu berapa banyak yang corona sudah mengambil gitu ya, yang pergi ya karena corona gitu. It killed many people. Ya, ini memang membunuh. And we are here complete. Dan kita di sini ya masih komplit ya. Yes. It's a thing of joy. Ini sebenarnya itu harus kita syukuri. It's a thing of thanksgiving. Nah, ini harus kita syukuri senantiasa. Hallelujah. Before we go to today's message, Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, I want to say something. saya mau katakan sesuatu. Anytime you are in the church, Kapanpun ketika kita berada di dalam gereja anytime you are atau beribadah or in the midst of the service, atau di dalam kumpulan jemaat Tuhan, be attentive, kita itu harusnya perhatian, be intentional ya perhatian dan sungguh-sungguh to receive. untuk kita mengharapkan sesuatu, kita bisa terima sesuatu. Open your heart, Buka hati, be ready bersiap-siap to go home with something. untuk kita bisa kembali ke dalam rumah kita dengan membawa sesuatu, membawa pulang sesuatu, berkat maksudnya. That is why you are here. Nah, sebab itulah kita ada di sini saat ini. Be ready for another encounter. Juga kita bersiap untuk perjumpaan ilahi kita yang lain. Be ready for another transformation Juga kita bersiap untuk satu perubahan yang akan kita terima in your life. dalam hidup kita. You will not just come here and go back empty-handed. Ya, kita tidak boleh ya, maksudnya seharusnya datang ke gereja, datang dan pulang dengan tidak merasa apa-apa atau terjadi apa-apa. You have to go with something. Kita harus kembali pulang membawa sesuatu. So open your ear.
Jadi buka telinga kita lebar-lebar. Don't listen to hear. Jangan mendengarkan untuk mendengar saja. Listen to learn. Tapi kita mendengar untuk belajar. Hallelujah. Haleluya. Don't listen to respond to what I will say. Nah, jangan juga mendengarkan untuk meresponi apa yang nanti saya akan katakan. Listen to learn from what I will say. Tetapi dengarkan dan kemudian belajar dari apa yang akan saya sampaikan. Hallelujah. Haleluya. May the good Lord bless you. Ya, Tuhan akan berkati kita semua. As you listen. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amen. Amin. Today we're going to discuss about greatness through intentional and selfless service. Ya, ini judulnya sebenarnya agak sulit untuk diterjemahkan, tapi saya mencoba menerjemahkannya ya. Jadi kebesaran itu datangnya dari pelayanan tanpa pamrih. You get me? Jadi singkatnya itu pelayanan tanpa pamrih. Intentional service. Intentional service ini adalah intentional itu satu kata yang ketika kita melakukan sesuatu, Deliberate. kita melakukannya dengan niat ya, sungguh-sungguh maksudnya. Deliberate service. Ya, Selfless service. ya. Pelayanan tanpa pamrih. Willful service. Willful. Pelayanan dengan keinginan yang penuh. A service from your heart. Suatu pelayanan yang kita lakukan dari dasar hati kita yang paling dalam. A service you agreed to offer. Suatu pelayanan yang kita setuju, kita sepakati untuk kita lakukan. A service no one is forcing you to serve. Suatu pelayanan di mana tidak ada orang, tidak ada apapun yang memaksa kita untuk melakukannya. A service you drive joy while serving. Suatu pelayanan di mana ketika kita melayani kita mendapatkan sukacita. Greatness through that kind of service. Jadi kebesaran itu yang kita dapatkan melalui pelayanan yang tanpa pamrih itu. Amen. That is what we are going to discuss. Inilah yang akan saya bahas pada pagi hari ini. In life, in this life, Di dalam hidup ini, greatness comes with pride. kebesaran atau keagungan itu datang dengan harga. There is a price you must pay Ada harga yang harus kita bayar to achieve greatness. untuk bisa mencapai itu. Greatness is not wishful thinking. Wishful thinking. Oh, I want to be great. You will be great. Oh, oke. Kebesaran atau keagungan itu bukan sesuatu yang kita kalau saya mau begini ya terjadi begini begitu, Not bukan. wishful thinking. There's a price to pay. Ada tetapi bukan yang cuma berpikir aja, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk bisa mencapai itu. And one of the price to pay is what? Intentional service. Dan salah satu harga yang harus kita bayar untuk pelayanan yang tanpa pamrih ini adalah harus pelayanan yang berdasarkan niat atau keinginan hati. To the church of God, Bagi gereja Tuhan, to humanity, untuk sesama kita manusia, to the society, untuk lingkungan kita, not only here. bukan hanya di gereja. That kind of service I'm talking about is not only here. Pelayanan yang saya bicarakan ini bukan hanya pelayanan di gereja saja. Service to your community, Kita juga bisa melayani di masyarakat, service to humanity. juga untuk kemanusiaan. Itu harus ada harga yang harus kita bayar untuk bisa mencapai kebesaran atau keagungan itu. Are you with me? Bapak Ibu masih bersama saya? That kind of service is not eye service. When you see somebody, eye service, I mean, when you see somebody coming, oh, it's not. Oh ya, pelayanan yang intensional ini adalah pelayanan yang bukan pelayanan yang hanya mata aja. Oh jadi kalau ada yang datang, oh kita melayani sungguh-sungguh. Maksudnya hanya pelayanan di mata, begitu. It's not that kind of service. Bukan jenis pelayanan itu yang saya maksudkan. It comes from your heart. Itu datangnya dari hati. And this intentional service I'm talking about, Dan pelayanan intensional yang saya maksudkan ini, for you to use it to achieve greatness, buat kita bisa mencapai suatu kebesaran atau keagungan, there is a time of that service, ada masa-masa di dalam pelayanan a itu. season of that service.
Ada masa-masa atau musim di dalam pelayanan itu. Either you are serving in the church, Baik itu engkau melayani or di you are gereja serving elsewhere. atau melayani dimanapun kau berada. Hallelujah. Haleluya. Remember, Bible says, what you sow, you will reap. Alkitab berkata, ingat apa yang Alkitab katakan bahwa apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. When you serve with your heart, Ketika engkau melayani dengan segenap hatimu, you will reap the reward. maka engkau akan mendapatkan upahnya. And remember, Bible did not say that where you will serve, you will reap. Ingat, Alkitab tidak berkata di mana engkau melayani, engkau akan menerima upah. No. Bukan itu. So don't expect that you are serving in the church Jadi jangan mengharapkan ketika engkau melayani di gereja and you will reap in the church. bahwa engkau juga harus menuai di gereja. Bible did not say that. Alkitab tidak berkata seperti itu. You can serve in the church Kita bisa melayani di gereja, and reap in your community. tapi bisa kita tuai itu di masyarakat You can serve atau dari tempat in lain. your community Atau engkau bisa melayani di masyarakat and reap in the church. dan kemudian menuainya di gereja. You can serve in another city Kita bisa melayani di tempat lain, di kota lain, and reap in another city. dan kemudian menuainya di kota yang lain. So don't expect your reward to come from where you are serving. Jadi jangan mengharapkan upahmu ya dari tempat di mana engkau melayani. This is the problem of many of us. Nah, ini adalah satu masalah daripada. Because we always expect our reward from who we are serving. Nah, jadi karena kita selalu mengharapkan upah di mana atau dengan siapa kita melayani. And if our reward did not come from that person Jadi ketika- or that area, Jadi ketika upahnya tidak kita lihat atau kita dapat, we feel disappointed. kita merasa kecewa. Right? Consider that. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Definitely, when you sow a good service, Sesungguhnya ketika kita menabur ya dengan segenap hati, you will reap it engkau pasti akan menuainya everywhere. dimanapun itu. You can reap it even not that time. Engkau bisa menuainya bahkan tidak di saat yang sama. It might delay. Mungkin terlambat But datangnya. assurance is that you will reap Tapi yang pasti, satu hal yang pasti, engkau pasti menuai and have your reward. atau mendapatkan upah. Itu pasti. This intentional service I'm talking about, Pelayanan intensional yang saya maksudkan ini, this kind of a season of preparation itu adalah ada masa persiapan ya. for your greatness. Untuk kebesaran itu kita terima. Because when you are serving, Karena ketika kita melayani, there is something you are accumulating in your life. ada sesuatu yang kita kumpulkan dalam hidup kita. When you are giving that kind of service I'm talking about now, Kalau engkau memberikan pelayanan, jenis pelayanan ya, tipe pelayanan yang seperti saya bicarakan ini, there will be a season of knowledge and a season of wisdom. ini ada maaf ya, A season of knowledge and wisdom. suaranya hilang-hilang. Ya, sorry. Pasal. A season of knowledge and wisdom. Ya, the season of the knowledge and wisdom. Ada masa untuk pengetahuan dan kebijaksanaan. In that course of serving, Di dalam kursus ya, servis pelayanan itu, there is a season of gaining strength. ada juga masanya saat kita mendapatkan kekuatan baru. A season of gathering information. Atau satu masa kita mengumpulkan informasi. I don't know whether they are using this against you. In my own country, we are using he who did not serve cannot be a boss. A boss. Saya nggak tahu ada nggak di sini, tapi peribahasa di negara saya, mereka ada peribahasa begini, orang yang tidak melayani itu tidak bisa jadi bos. If you did not serve, you cannot be a boss. Kalau kita tidak melayani itu tidak bisa jadi bos. Because it's a service. What you gain from service will make you a boss. Karena apa yang kita dapatkan, maksudnya pelajaran yang kita dapatkan dari pelayanan itulah yang akan membentuk kita menjadi karakter seorang pemimpin atau bos. The knowledge you get from service will make you a boss. Apa yang nilai-nilai yang kita dapatkan dari pelayanan itulah yang akan membuat kita menjadi seorang The pemimpin. information you get from service will make you a boss. Informasi yang kita dapatkan
selama kita melayani juga yang akan memampukan kita untuk menjadi pemimpin. And this season of service is a season of what? A season of responsibility. Jadi masa-masa ketika kita melayani itulah yang akan membentuk kita untuk memiliki satu tanggung jawab. A season of humility. Dan juga kerendahan hati. That is when, if you break something, Sebab itulah ketika kita memecahkan sesuatu as a servant, sebagai seorang pelayan, and your boss say, who break this? kalau bosnya tanya atau pemimpinnya tanya siapa yang pecahkan ini, You say, it is me. engkau akan bilang ini I'm sorry. ya saya yang pecahkan ini. Saya You minta are maaf. bearing responsibility of this. Engkau dibentuk untuk memiliki tanggung jawab untuk mengakui setiap kesalahanmu dengan This rendah hati. will help you to achieve greatness. Nah, inilah hal-hal inilah yang kita nilai-nilai yang kita dapatkan di dalam pelayanan itulah yang akan membentuk kita menjadi satu pribadi yang besar That dan when agung. you reach there, Dan ketika kita sudah mencapai pada titik itu, you will have responsibility for certain things. engkau akan memiliki nilai-nilai seperti itu dalam hidupmu. Never deal with any man or woman that will not accept responsibility. Jangan kita berhubungan It's atau dangerous. bekerja sama dengan orang yang tidak punya tanggung jawab. It's dangerous. Itu berbahaya. If you did not get anything, get this one. Kalau Bapak Ibu belum dapat yang dari awal saya bicara, dapatkan yang ini. Maksudnya Never deal with any man intinya, or any woman that don't have responsibility. jangan bekerja sama atau berhubungan dengan orang yang tidak memiliki tanggung jawab. They always shift. Mereka selalu lempar tanggung jawab, lempar kesalahan kepada orang lain. They never accept any responsibility. Mereka tidak berani mengakui kesalahan atau menerima apapun, menerima tanggung jawab apapun. They are not good people. Mereka bukan orang-orang yang baik. Hallelujah. Haleluya. It's a season of endurance and obedience. Ini juga satu masa di mana kita dibentuk ya untuk memiliki ketahanan. Service. Pelayanan ini. You have to endure many things. Di dalam pelayanan ini kita harus tahan segala sesuatu. Why serving? Tahan terhadap banyak hal. You have to obey Kenapa? Karena many things. di dalam pelayanan Many kita harus taat. instructions. Many instructions. You have to obey many instructions. Kita harus taat kepada banyak petunjuk, arahan yang kita harus taat. You must submit yourself to the authority. Dan kita harus tunduk kepada pimpinan itu. And when you are doing all these things, Dan ketika kita sudah melakukan semuanya ini, you are gaining endurance. ketika engkau sabar ya, maksudnya You tahan, are gaining humility. engkau kuat di dalam itu, In your life, di dalam hidupmu, unknowingly. engkau akan dibentuk tanpa engkau sadari. And all these things is preparing you Dan semua ini akan membentuk engkau for your greatness. untuk engkau bisa menjadi pribadi yang besar dan luar It biasa. is a continuous process. Ini adalah proses yang terjadinya terus menerus. It's not something you get one day. Ini bukan sesuatu yang kau dapatkan hanya dalam satu hari aja. It's a season of waiting. Ini adalah satu satu masa begitu. Patiently waiting. Menunggu dengan sabar. The man of God will tell Masa penantian dengan sabar. some, wait for me in the church. Ada satu hamba Tuhan bilang, ayah tunggu saya ya di gereja. I'm coming by 12. Saya akan datang jam 12. Something happened. Nah, kemudian terjadi sesuatu. Man of God did not come. Ah. Maybe 1 o'clock. Maksudnya hamba Tuhan itu ada sesuatu, akhirnya jam 12 itu dia tidak bisa tiba di gereja dengan tepat. 2 o'clock. Kemudian sampai jam 2, This man, all the time. ya ini pribadi ini mulai mengeluh. Start murmuring. Ini selalu dia mulai itu ya. Bitterness, full your heart. Namanya merenggut gitu. Apa? Bukan merenggut. Menggerutu begitu ya dalam hati. Wah ini selalu. You complain, your face change. Mukamu berubah, engkau nggak suka. Because the man of God asked you to wait and you are waiting, he did not come. Karena hamba Tuhan ini Bapak Gembala atau Bapak Pendeta menyuruh kau menunggu, tapi dia nggak datang. And you don't know why. Dan kau nggak tahu kenapa. When you are serving from your heart, Tapi ketika engkau melayani, ya you will patient berdasarkan waiting hatimu, without complaining. engkau akan menunggu dengan sabar tanpa mengeluh atau menggerutu. And when you are patiently waiting Ketika engkau dengan sabar menunggu without complaining, tanpa
You are getting something in your life Engkau menuai sesuatu di dalam hidupmu. that will help you to achieve greatness. Dan itu juga akan membantu engkau mencapai sesuatu yang besar dan agung Patiently nanti. wait for one day, Karena penantian dengan sabar itu, second day, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 1 month, 1 bulan, 2 months, 2 bulan, 1 year, 1 tahun, 2 years. 2 tahun. One day, one of us, this man, Satu hari, good Lord bless. ah, You start from that place. ya, Your life changed from that place. I'm sorry, God say. The one of God. Oh, nah kemudian ya, You misalkan move in spirit. dengan kesabaran itu, hamba Tuhan itu kemudian melihat, oh orang ini begitu baik, setia. Dia tidak mengeluh di dalam masa-masa penantiannya. He will be provoked Ya, terus dia akan Spirit. bisa melihat hal yang baik to daripada be engkau. clear, blessed. Dan kemudian dia akan dikerahkan untuk memberkati Your engkau. life will change from that moment. Dan hidupmu akan berubah mulai dari saat itu. Because waiting patiently. Karena belajar untuk menunggu dengan sabar, menanti dengan sabar. Of your intentional service Eh, to Him. Pelayanan intensional itu pelayanan yang dengan sungguh-sungguh, dengan niat. Hallelujah. Haleluya. Likewise, Seperti juga halnya in our family, di dalam keluarga kita. if our children are serving us well, Kalau anak-anak kita melayani dengan baik, melayani kita dengan baik, kita akan memberkati mereka juga. our wife are serving us well, Seperti halnya juga dengan istri kita. we bless them, they have their reward. Ya, mereka juga mendapat upah mereka. If our husband are serving the wives well, Kalau juga suami melayani istri juga dengan baik, of course you know their reward. engkau juga tahu memberikan mereka upah. Amen. Hallelujah. Haleluya. It is a season of compassion and love Ini juga adalah satu masa di mana belas kasihan while serving. dan kasih ketika kita melayani ya di dalam If pelayanan. you don't have compassion in your heart, Kalau kita tidak mempunyai belas kasihan if di you dalam don't hati have kita, love in your heart, kalau kita tidak mempunyai kasih di dalam hati kita, you cannot serve intentionally. kita tidak bisa melayani You secara cannot serve intensional. selflessly. Kita tidak bisa melayani tanpa pamrih ini. Hallelujah. It is a season of inconvenience because many things will inconvenience you. Yaitu saat dimana kita berada dalam ketidaknyamanan karena banyak hal di dalam dunia ini yang akan membuat kita tidak nyaman. And because of your service, Di dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan ini, you will not like many things, kita bisa gak suka banyak hal, but you have to endure it. tapi kita harus bisa bertahan di situ. Because you are serving somewhere. Karena kita adalah seorang pelayan. Like story of David. Seperti kisah di Daud yang terjadi dengan David Daud. was in the wilderness. Apa yang terjadi di padang gurun itu? Ketika Daud berada di padang gurun itu tuh semacam masa training ya. Rearing animals in the wilderness. Animals. Binatang-binatang. Sheep, Oh, goats. Daud itu goats, hanya berhubungan everything. waktu dia dibentuk di padang gurun itu ya. Dia hanya menggembalakan domba, ketemunya cuma nama domba dan kambing. His brothers were at home. Saudara-saudaranya ada di rumah, He is in wilderness. tapi dia di padang gurun. Last born for that matter. Karena dia adalah anak bungsu. Last born. Other ones are at the house. He's in the bush. Semuanya ada di rumah, dia ada di Sleeping there. semak belukar di padang belantara, dia tidur di sana, Serving his father. melayani bapaknya. What happened? What later happened in his life? Tapi kemudian apa yang terjadi di dalam kehidupan Those Daud? service he was rendering Semua pelayanan yang Daud lakukan di padang was gurun preparing him itu mempersiapkan Daud for his greatness. untuk keagungan dan kebesarannya. It gives him strength. Itu yang memberikan Daud kekuatan, It gives him endurance. yang terus membuat Daud juga menjadi pribadi yang tahan uji, It gives him knowledge. dan juga memberikan Daud banyak It gives pengertian, him wisdom memberikan dia hikmat juga during those seasons. selama periode yang dia jalankan ketika dia menjadi gembala domba dan kambing itu. Dan kemudian dia menjadi seorang raja. Later in his life,
kemudian di dalam kehidupannya, and become great. dan kemudian menjadi raja yang luar biasa. I want you to get this wisdom and this knowledge. Saya mau kita semua juga mendapatkan hikmat ini pada siang hari ini. In every great man or great woman's life, Di dalam kehidupan setiap pria dan wanita yang hebat dalam hidup go mereka, and check it. pergi dan kita cek. There are seasons of service. Ada masa-masa yang mereka lalui untuk bisa mencapai itu. Hallelujah. Haleluya. Be intentional when you are serving. Jadilah sungguh-sungguh ketika kita melayani. Open your Bible to Matthew chapter 23. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius 23. Let's read something there. Mari kita baca sesuatu dari sana. Matthew 23, Matius 23 verse 23 ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu. Do you want to be great? Apakah Bapak Ibu mau menjadi yang terbesar? Amin. Not amin. Mau jadi yang terbesar? Mau atau tidak? I ask the question. Ya. Do you want to be great? Apakah Bapak Ibu mau jadi yang terbesar? Mau, begitu. Mau or tidak mau? Mau atau tidak mau, katanya jawabannya. Bukan amin. Mau. Be intentional. Jadi miliki pelayanan yang intensional dan karakter yang intensional ini. If you want to be great, Kalau mau jadi yang terbesar, be intentional in your service. kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh setiap pelayanan yang kita lakukan. I serve and I continue serving Saya melayani dan saya akan terus melayani. because I want to be great. Karena saya ingin menjadi yang terbesar. Hallelujah. Haleluya. If I tell you what I serve, how I serve, you will not believe it. Kalau saya ceritakan bagaimana saya melayani, If I tell you how- how I serve, kalau saya ceritakan bagaimana saya melayani you will not believe it. dan dengan apa saya melayani, Bapak Ibu mungkin tidak percaya. I cook for the church. Pada mulanya waktu saya mulai pelayanan saya itu saya masak di gereja. Jadi dia memasak dan di gereja. It's not I bring money. Bukan saya bawa uang, No. bukan. I cook onions, Ya saya potong bawang, tomatoes tomat begitu by myself. sendiri. Ini I kasih cook makan rice. satu gereja ya maksudnya ya. I Kasih wake makan. up. I wake up every 4 Saya a.m. bangun tiap hari jam 4 pagi I start cooking. sudah mulai masak. In the previous day, I will go to market to buy the thing. Sebelumnya sehari sebelumnya saya sudah ke pasar dulu belanja semua bahan-bahan yang saya I perlukan. have big pot Saya punya panci yang besar and big stove. karena ini kasih makan satu gereja ya. Dari panci They yang are besar. pay. Nah itu tidak dengan bayaran, tidak dibayar nah. I cook for church for 3.5 years. Saya masak ini buat gereja selama 3,5 tahun. Hey, don't do this. No, 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 no. I said no. Ada yang berkata, ya udah jangan lakukan ini. Enggak, saya bilang enggak. There are women in our church, Ada satu wanita di gereja kami. but I should do it. Hah? But I should do it. Oh, tapi saya ada satu wanita yang melakukannya di gereja, tapi saya memilih untuk tetap melakukannya. Do you believe it? Bapak Ibu percaya nggak? Saya melakukan itu. Masa Nobody is helping me. nggak ada yang bantu saya. I have everything in my house. Saya punya yang perlengkapan masak itu semua di rumah saya. I will cook, bring it to the church. Saya setelah masak saya akan bawa ke gereja. Join the service. Kemudian ikut ibadah. After the service, Setelah ibadah, I will put it in the plate. kemudian I will saya share akan it to setelah everyone. ibadah saya akan kembali situ melayani, taruh di piring ya, maksudnya disiapkan begitu. After I will collect the plates, Nah kemudian setelah mereka sudah selesai makan, saya kumpulin lagi piring-piringnya, taruh di situ, take it back to my house. tak bawa pulang ke rumah cuci. I did it for 3.5 years. Saya lakukan itu 3,5 tahun. For the glory of God. Semua untuk kemuliaan nama I'm Tuhan. still doing it. Dan saya masih melakukannya sampai saat If ini. I have opportunity. Kalau saya punya kesempatan untuk melakukannya.
church. In Saya- church, if I have opportunity, Ya, if saya I mau. ask you to do it, I will do it. Ya, kalau Bapak Gembala tempat ini minta dia melakukan, dia akan lakukan buat gereja. Tapi enggak, dia masak-masakan Afrika ya. Tidak bisa makan tuh lah. I also start to surprise. But you cook African food, right? You cannot eat. How Indonesian food is that? Ya, tapi nanti kalau diminta saya akan masak masakan Indonesia. Dia akan ajari saya gimana. Hallelujah. Haleluya, masak-masak. So we read Kita lanjutkan. Matthew chapter 23 verse 11. Ya. Matius tadi ya 23 ayatnya yang ke-11. He said, Di situ dikatakan, who but he who is greatest among you shall be your servant. nah, di situ dikatakan ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. The greatest. Ya. The greatest. Yang terbesar Will be your servant. akan menjadi hamba. So if you don't want to be servant, Jadi kalau engkau tidak mau menjadi seorang pelayan atau don't hamba, want to serve, kalau engkau tidak mau melayani, you will not be great. engkau tidak akan pernah menjadi yang terbesar. If you are feeling too big, Kalau engkau merasa engkau terlalu besar, prideful, harga dirimu terlalu tinggi, your hand is like this, tanganmu kayak gitu, you cannot be great. engkau tidak akan bisa menjadi orang besar. Hallelujah. Verse 12. Dan kemudian ayat 12 dilanjutkan. He said, whosoever exalts himself will be humble, and whoever humbles himself will be exalted. Ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. You cannot serve without humility. Kita tidak bisa melayani tanpa kita punya kerendahan hati. You must humble yourself. Kita harus merendahkan hati kita. And when you humble yourself, Ketika kita merendahkan diri kita, the Lord- Tuhan yang akan meninggikan kau. Hallelujah. Haleluya. That's the reward you give when you are serving intentionally. Inilah upah yang akan ketika kita terima ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh. Amen. Matthew chapter 25. Kita lanjutkan di dalam Matthew 25. Di dalam Matius 25. From 14. Ya. 25 from 14. 14. He's talking about parable of talents. Di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-14. This story, I will tell you the story shortly. Nah, saya akan ceritakan ini secara singkat saja. A man want to Mengenai travel. talenta. A man want to travel Eh, and give his servants. Ini kan di dalam cerita perumpamaan talenta ini ada seseorang yang akan pergi ke tempat yang jauh dan kemudian dia menyerahkan itu kepada hamba-hambanya atau pelayan-pelayannya. So some he give to one, he give 5, to one, the other one he give 3, to the other one he give 1. But yeah. something happened. Ada hambanya satu dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 3 talenta, Some of dan them, ada satu hamba lagi dia kasih 1 talenta. some of them make use of their talent. Some of them make use of it Oke. and multiply it. Dan di antara yang tadi yang hamba-hamba yang dikasih talenta ini ada satu yang salah mempergunakan talenta yang diberikan oleh tuannya. The other one go and hide it. Yang satu itu dia sembunyikan. But something happened. That's the thing that happened. I want to is what I want to bring out. Ya, ada sesuatu terjadi. Yang sesuatu itu yang saya mau sampaikan hari ini, bukan mengenai yang cerita tadi. Verse Di dalam ayat yang ke-20. So the one that multiplied his own came. Ya, kemudian yang satu hamba yang yang melipat gandakan talenta yang diterima itu kan datang terus ngomong begini. So he who received 5 talents came and brought 5 talents, saying, Lord, you delivered me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. His Lord said to him, well done, good, faithful servant. You have faithfully, you were faithful over few things. I will make you ruler over many things. Ya, di situ dikatakan ya yang hamba terima 5 talenta, Tuanku, lihat aku telah Tuhan 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh
laba 5 talenta. Kemudian tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Faithful service. Ya, ini pelayan yang He baik said- dan setia. He said, well done. Ya, dikatakan That, verse 21, look at it. ya, Well ayat done. 21 itu Good dikatakan, and faithful servant. dikatakan baik sekali perbuatanmu, He is a good servant. itu hai hambaku He yang is baik. a faithful servant. Ini adalah seorang hamba yang baik dan That's what I want setia. to bring out from here. Inilah yang saya mau tarik keluar dari But something ayat yang happened. kita baca ini. Tapi But something kemudian happened. sesuatu terjadi pula di dalam kisah And ini. he is faithful over small things. Dan bahwa dia itu setia dengan perkara kecil And yang his dipercayakan Lord kepadanya. make him over big things. Nah kemudian setelah itu tuannya memberikan kepadanya tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. To rule over many things. Yang dia mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. To enter into the joy of your Lord. Dan kemudian ikut di dalam perayaan dan kebahagiaan tuannya. Ini adalah satu kisah tentang pengangkatan ya. Because he faithfully served. Karena dia adalah hamba yang baik dan setia. Hallelujah. Terjadi perubahan ya. This is what is holding many people back. Inilah yang saat ini ya menggandoli lah. Because they Menggandoli banyak orang tidak bisa mencapai puncaknya. find to faithfully serve. Karena kita mempunyai kesulitan untuk bisa melayani dengan baik dan setia. If you did not receive the reward, Kalau kita tidak terima upah, your children will receive the reward. seandainya pun kita tidak menerima upah, maka anak-anak kita yang akan terima upahnya. You don't know? You don't know? Tahu nggak hal ini? Seandainya kita belum melihat upahnya saat ini, ketika kita melayani, anak cucu kita akan menerima upah itu. Hello? You, I'm talking about you. Apa tuh Amon, Mr. Amon, You, the little girl. the little girl. Audrey. Audrey. Oh, Audrey. Oke, Audrey ya. Coba Audrey bangkit berdiri. You have a prophetic message. Engkau pun dapat prophetic message hari ini. Get ready. Engkau bersiap-siap. You will read Engkau akan menuai. the intentional service of your father. Engkau akan menuai dari pelayanan yang dilakukan oleh papa kamu Community. di masyarakat. Get ready. Siap-siap. Oke. Makasih Adri. Haleluya. Come like you never dream or expect in your life. Itu akan datangnya seperti engkau nggak pernah mengharapkan sesuatu yang itulah yang Alkitab katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, timbul di dalam hati, itu akan datang kepada engkau seperti itu. When I want to say something, to disdain the spirit of intentional service, to disdain, to say, no, intentional service has a spirit. Pelayanan yang kita lakukan sungguh-sungguh itu kayak memiliki satu roh. Maybe you lack that spirit. Mungkin kita tidak tahu atau kekurangan roh You itu. have to discern it. Tapi kita harus peka. You have to ask for it. Kita harus minta juga. When I want to say, Jadi ketika saya mau katakan itu, the message for her came. pesan buat Audrey ini tiba-tiba datang. Jadi saya sudah sampaikan pesan Because itu. if I did not deliver the message, Ya, sebab kalau saya tidak sampaikan pesan itu, I will be stopped. saya akan terus kayak ada sesuatu yang terus mengganggu saya. Saya tidak bisa konsentrasi. Selfless service. Ya. It will prepare you Pelayanan tanpa pamrih ini juga yang akan membawa kita for where you are going. kemana kita akan pergi. It will humble you to learn. Itu akan membuat kita merendahkan hati kita untuk belajar banyak hal, To gain mastery untuk menjadi expert ya, master ya, in the knowledge and wisdom. di dalam pengetahuan dan hikmat. Selfless service. Pelayanan tanpa pamrih. It will put you in place of responsibility. Itu juga yang akan membawa kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selfless service.
Pelayanan tanpa It will pamrih. make you to learn endurance and It- obedience. Itu juga akan membuat kita belajar tahan Prepare you for victory. dan setiap keadaan dan tantangan. Hear me clearly. Hear me clearly. Dengar yang ini baik-baik, yang ini Do you know the secret of relevance? relevan. Somebody is relevance in the society. Relevance. Ini ada seseorang yang terhubung ya dengan komunitasnya, Somebody is dengan relevant masyarakat. in community. Seseorang yang terhubung, Somebody is relevant in the church. seseorang yang terhubung juga dengan Somebody is gerejanya. relevant in this, is relevant in that. Seorang yang terhubung dengan ini dan itu. Even when he is getting old, Bahkan ketika dia sudah umurnya udah tua, he's still relevant. dia tetap masih ada sangkut pautnya, ada hubungannya The dengan. secret of relevance Ini rahasia daripada kita tetap terkonek lah, artinya In kita life. terhubung ya. is Di self-relevant. dalam kehidupan itu adalah kita melakukan semua itu tanpa pamrih. Even when you retire, Bahkan ketika kita kadang merasa lelah, people will still come to you. orang masih tetap datang mencari engkau. You will still be relevant Engkau masih tetap terhubung dengan mereka. because you are rendering selfless service. Karena engkau melakukannya selama ini dengan tanpa pamrih. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. So, if you want to remain valuable, Jadi kalau kita ingin tetap tinggal di dalam tetap tinggal berharga ya, bernilai, tanpa melewati setiap batas in waktu your society, di dalam masyarakat kita atau kehidupan engage kita. in passionate service. Jadi kita harus ya terus terhubung dengan pelayanan kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. If you want to be valuable, Kalau kita mau tetap then bernilai, everybody goes to you. bahwa setiap orang akan tetap mencari engkau. Whether you have money or not, Itu tidak melihat engkau punya uang atau tidak. engage yourself in selfless service. Tetap kita konekkan diri kita dengan pelayanan tanpa pamrih ini. Through intentional service, Melalui pelayanan intensional ini, many things will start to happen in your life. banyak hal akan mulai terjadi dalam hidup kita. You will start to march to the road of greatness. Ya. Kita melayani untuk kita bisa cocok ya, sejalan dengan kebesaran yang akan kita terima. And nothing will hold you bound. Nah, tidak ada apapun yang menghalangi atau akan menarik engkau mundur atau turun. Because what the services you render is what is propelling you. The services you have rendered is what is propelling you, Karena pushing you. pelayanan yang sudah kita lakukan itu yang sudah membentuk karakter kita, yang akan membackup kita untuk terus bertahan dan naik semakin tinggi. Hallelujah. Haleluya. Let us read something in 1 Kings chapter 12. Kita baca dari satu kisah di dalam satu raja-raja. 1 Kings chapter 12 verse 7. I want to get something there. Satu raja-raja ayat pasalnya yang ke-12. 1 Kings chapter 12 verse 7. Ayatnya yang Hallelujah. ke-7. Satu raja-raja 12 ayatnya yang ke-7. God is saying something here. God is saying something here. Ya. When the king Rehoboam take over the throne of Solomon, Ya, Tuhan berbicara sesuatu di sini ketika Rehabeam itu melanjutkan tatahnya ya, tata ayahnya ya Salomo. so when after, let me say, after swearing in, swearing, take over the Jadi ini seperti setelah Rehabeam mengambil tata Salomo, so melanjutkan tata Salomo. the people of Israel came to him and said, reduce the yoke, reduce the burden. You have had Solomon place on us. Jadi rakyat itu datang kepada Rehabeam, suruh dia mengurangi beban-beban yang Salomo taruh di pundak mereka. So he asked them to go and come back in 3 days. Jadi kemudian Rehabeam meminta mereka pergi dan kembali lagi 3 hari. Then he consulted the elders of Israel Dan kemudian dia mengumpulkan ya para tua-tua to ask dari them Israel what he will do. untuk bertanya kepada mereka apa yang harus dia lakukan. Their response is what I want to bring out from you. Nah, respon inilah yang saya mau tarik keluar untuk kita lihat siang hari ini Verse 7. di ayatnya yang ke-7.
Are you there? Bapak Ibu sudah dapat? Ya. The elders came and said to him, Para tua-tua itu datang kemudian berkata kepada dia, verse 7, and they spoke to him, saying, if you will be servant to these people today, and serve them, answer them, speak good words to them, then they will be your servants forever. ya, di situ dikatakan, Hey! tua-tua ini bilang, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. This is a prophetic message for someone. Ini adalah satu pesan profetik juga buat seseorang yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. The elders Para tua-tua told Rehoboam, the king, kasih tahu kepada Rehabeam, if the king will serve these people kalau raja mau menjadi hamba rakyat and continue serving them, dan mengabdi kepada mereka, these people maka rakyat-rakyat ini will turn around mereka akan berbalik to serve you forever. untuk menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu dan masa. Ini adalah salah satu pernyataan kata-kata yang sangat That kuat. when you serve, Jadi ketika engkau melayani, the people you are serving orang-orang yang engkau layani will continue serving you. akan terus melayani engkau. But what happened? He did not do it. If you read down, he did not do it. Kalau kita baca lagi cerita selanjutnya, tapi Rehabeam tidak melakukan ini, tidak melakukan apa yang tua-tua katakan kepada dia. He took the advice of the young people. Dia ambil nasihat daripada orang-orang anak-anak muda. What happened to him? Kemudian apa yang terjadi? The kingdom was scattered. Kerajaannya berantakan, Brought into problem. masuk ke dalam persoalan yang lebih dalam. Service. Service. Selfish. Important in everyone's life. Oke. Satu pelayanan ini sangat penting dalam setiap kehidupan kita. If you are not the one that is serving today, Kalau kita tidak punya pribadi karakter melayani ya, in any seperti area, ini, in any area of your life, di dalam setiap aspek dari hidup kita, you must start today. So, sir, you must start today. kita harus mulai hari ini kalau kita belum ada sama sekali. Don't be the one that will sit waiting for people to serve you. Ya, jangan jadi pribadi yang maunya dilayani tok, duduk udah kayak bos. Start Mulai kita melayani so usaha that kita, you will be served. supaya kita juga akan dilayani. That is what. Layani supaya kita dilayani. That is what happened. Inilah yang terjadi dari Rehabeam ini, kisah I read it Rehabeam. again. Saya bacakan lagi. Because this word is for someone. Karena firman Tuhan ini ada buat seseorang di antara kita hari ini. If you will be servant to these people today, Karena hari ini jika engkau mau menjadi hamba rakyat, serve them, mau mengabdi kepada answer mereka, them, mau menjawab mereka speak good words to dengan them, kata-kata yang baik kepada mereka, they will serve you. maka mereka akan menjadi They hamba-hambamu. will be your servant Mereka akan menjadi pelayanmu forever. selamanya, sepanjang waktu. Hallelujah. Haleluya. So the secret of marriage, Jadi rahasia perkawinan, if the husband serve the wife, kalau suami melayani istri, speak good words to him, to her, mengatakan kata-kata yang baik, take care of her, rawat dia baik-baik, the wife will serve the husband. maka istri juga pasti akan melayani suaminya dengan baik. Hallelujah. Haleluya. If the wife serve the husband, Kalau istri melayani suami dengan baik, speak the good words to him, memperkatakan kata-kata yang baik, the husband will serve the wife forever. maka istri pun akan melayani suaminya sepanjang Are you waktu. understanding this? Are you understanding it? Bapak Ibu paham tidak yang saya coba maksudkan? Service I'm talking about. Pelayanan yang saya maksudkan ini. If you serve, you are pastor, you are man of God. If you serve, Kalau engkau melayani Bapak Gembalamu they are man of God. atau hamba-hamba Tuhan Intentionally, secara baik dan sungguh-sungguh, selflessly. tanpa pamrih,
that man of God hamba Tuhan itu will turn to be your servant forever. juga akan menjadi hambamu, pelayanmu selamanya juga. 2 a.m. 2 a.m. Jam 2 pagi, in the night, jam 2 pagi ya subuh, you call him. engkau telepon. Can you come to my house? Oh Bapak Pendeta, I boleh shall datang ke see. rumah saya lagi ada masalah. You will jump out from there. Dia akan langsung lompat dan berangkat. He will leave his wife. Dia akan tinggalkan istri, langsung To berangkat your house. 2 a.m. jam 2 pagi. Begitu maksudnya. He will continue serving you. Dia akan terus melayani jemaatnya juga dengan baik. When you serve him, Ketika kita melayani dengan baik juga di gereja, he will go hunger for you. dia akan He tahan will lapar. he will go hungry for you. Dia akan menahan lapar He bagi will engkau. stand up for you. Dia akan berdiri bagi engkau. Maksudnya berdoa, berpuasa. So what are you waiting for? Jadi apa yang kita tunggu? Because this passage you read right now summarize the whole thing. Karena ayat terakhir yang kita baca ini yang menyimpulkan segala semua ya dari awal yang kita bicarakan ini. So don't expect royalty Jadi jangan mengharapkan imbalan ya, royalti ya, and good results atau hasil yang baik. from the future you did not invest in. Kita tidak bisa mengharapkan royalti di masa depan, di mana kita tidak pernah invest sesuatu di masa sekarang. Jangan harapkan apa-apa. Loyalty Jangan harapkan royalti from people you did not serve. dari orang-orang yang tidak kita pernah layani. Don't expect royalty Jangan harapkan royalti from a boss dari bos you did not serve. yang kita tidak pernah juga layani. If you invest in your service, Kalau kita invest ya di pelayanan kita, you will get loyalty. maka engkau akan mendapatkan royalti. If you invest today Kalau engkau investasikan hari ini in service, di dalam pelayanan, you will reap greatness tomorrow. engkau akan menuai kebesaran itu nanti, besok. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya Bapak Ibu. Are you with me? Are you with me? Bapak Ibu masih bersama saya? Are you confused? Bapak Ibu bingung? Okay, let me round up. Ya, mari saya simpulkan terakhir karena So waktu. don't enforce loyalty on people. Jadi jangan paksakan kita untuk mendapatkan royalti kepada orang. Don't enforce it. Dari manusia maksudnya, sorry. You are doing wrong. Kalau kita mengharapkan balasan daripada manusia itu kita salah. If you want royalty from people, Kalau kita mengharapkan balasan atau royalti dari manusia, serve them. layani mereka. Automatic. Secara otomatis, Automatic. You get that royalty from kalau kita melayani orang dengan sungguh-sungguh, secara otomatis kita akan mendapatkan royalti itu. Respect is not force. You Menghormati, cannot force respect. kita tidak bisa memaksakan hormat ya, rasa hormat itu. If you serve people, they will respect respect. Tetapi ketika kita mulai melayani orang-orang akan mulai menghormati engkau. If you want to do this, hey, serve. No. This person say no. This person say no. Ya, Because you are ready to serve. ya. Jadi seseorang melayani satu dengan yang lain, gitu ya. Hallelujah. It's not magic. This is real. Hal kayak gini nih bukan satu keajaiban, ini sesuatu yang nyata dalam hidup kita hari-hari. Some people, some men, their wife wear shoe and ask them, they buckle it. Ada orang yang misalkan dia pakai sepatu ya, istrinya suruh suaminya pakai sepatu, kemudian dia gayanya udah kayak gitu. They cannot serve. Mereka nggak mau dan melakukannya maksudnya. Later, they will say, wife do this. Kemudian dia suatu kali misalkan istrinya kan nggak bisa bungkuk pakai tali sepatunya, disuruh dia nggak mau. Tapi kemudian kau nggak menghormati saya, suruh saya pakai sepatu. You cannot enforce respect. Maka kita tidak bisa memaksakan kemudian istri kita melakukan hal yang sama You juga. get it. Ya, karena kita kalau nggak mau melakukan, kita juga akan begitu mendapatkan. Kita nggak bisa mendapatkan rasa hormat kalau kita masih punya sikap yang seperti itu. Tapi ketika kita melayani tanpa pamrih,
otomatis kita akan mendapatkan hormat itu maksudnya. Amen. Amin. Do you know the origin of rebellion? Rebellion. Tahu nggak Bapak Ibu awal mula ya, munculnya pemberontakan itu. Do you know the origin of rebellion? Awal mula munculnya pemberontakan. Lack of intentional service. Nah, ini adalah ada yang kekurangan di dalam pelayanan intensional. Any church, Tiap there is gereja a rebellion. yang memberontak, yang terjadi pemberontakan. Look very well. Perhatikan baik-baik A man of God is not serving well. bahwa hamba Tuhan setempat Bapak Gembalanya pasti tidak melayani dengan sungguh-sungguh. The members are not serving well. Jemaatnya pun demikian. If this person is serving, Kalau yang satu melayani, this person is serving, kalau yang satu ini melayani, same with their own. mereka akan punya sama satu kesatuan hati dan kerendahan hati, jadi mustahil terjadi pemberontakan di gereja itu. So the origin of rebellion, Jadi asal mula dari pemberontakan yang terjadi itu, even in our communities, bahkan di dalam masyarakat kita, even in our di families, dalam keluarga kita, is lack of intentional service. ini adalah kurangnya pelayanan yang sungguh-sungguh atau pelayanan tanpa Get pamrih. this today, get this today. Dapatkan ini hari ini. Whenever someone rebel against you, Kalau ada seseorang yang memberontak melawan engkau, go back. coba mundur satu langkah. Check yourself. Kita introspeksi You are not serving well. bahwa kita ada sesuatu kita tidak melayani dengan baik. Whenever someone under you Atau seseorang di bawah kita rebel against you, memberontak, tidak mau dengar-dengaran kita kalau kita atasan di kantor you are not mungkin. serving well. Perhatikan, pasti kita tidak melayani dengan baik. Whenever your children Atau anak-anak kita rebel against you, memberontak, tidak dengar-dengaran, go back. kita mundur juga satu You langkah. are not serving well. Perhatikan bahwa kita juga tidak melayani keluarga kita dengan baik. You are not serving well. Kita juga tidak melayani keluarga kita dengan baik. This is secret of life. Jadi ini adalah satu rahasia kehidupan. It is, you can neglect it, Kita bisa abaikan ini, but it is real. tapi ini nyata terjadi. Do you know why apostles of Jesus Christ never rebel? Apakah Bapak Ibu tahu kenapa murid-murid Yesus tidak ada yang memberontak? I was saying it one day. Somebody said, yeah, Judas Iscariot rebel. I said, it's not rebellion, it's betrayal. Ya, ketika saya katakan ini bahwa murid-murid Yesus tidak ada yang memberontak, ada seseorang yang bilang sama saya, itu Yudas Iskariot memberontak. Saya bilang itu bukan pemberontakan yang Yudas Iskariot lakukan. It's not rebellion. Itu bukan pemberontakan. The reason why apostles of Christ never rebel against Alasannya itu kenapa? Christ is not recorded. Yet they rebel against Christ. Di Alkitab tidak pernah mencatat ada pemberontakan yang murid-murid Yesus lakukan. Because of what? Karena apa? Jesus is their servant. Karena Serving Yesus them. selalu melayani mereka, murid-muridnya. They never rebel against Christ. Maka sebab itu mereka tidak pernah Because memberontak Christ melawan is Kristus. everly serving them continually. Karena Yesus selalu bersama-sama dengan mereka dan melayani mereka terus-menerus. Washing their feet. Hah? Washing their feet. Mencuci membasuh kaki mereka. Peter said, Master, shower me too. Peter said, Kemudian no, Master, Petrus bilang, shower me. Bapak, bagi Kristus mandiin saya juga. Selfless service. Nah, ini pelayanan tanpa pamrih. If you are a Christian, Kalau kita adalah orang-orang Kristen Christ like, yang seperti Kristus, you yang are menjadi like seperti Christ. Kristus, kita adalah harusnya seperti Kristus. And you don't serve like Christ. Tapi kita bilang begitu, tapi kita tidak melayani seperti Kristus melayani. Something is missing Ada yang hilang di sini, in your Christian di life. dalam kehidupan kekristenan kita. Even food, Christ served the people. Bahkan makanan pun Yesus melayani mereka. So, for you to avoid people rebelling against you, Jadi untuk kita bisa mempunyai tips menghindari orang-orang kalau kita punya atasan ya, atau punya bawahannya, atau di dalam keluarga kita, get the secret. dapatkan rahasia ini. Engage in intentional and selfless service to them. Ya,
Kita harus memiliki pelayanan intensional ini di dalam keluarga, masyarakat maupun gereja kita. They will never rebel against you. Maka tidak akan ada apapun yang memberontak melawan kita. He is God. Karena Ia adalah Tuhan. Jesus, He is God. Yesus adalah Tuhan. He is man. Dia juga adalah manusia. God is serving man. Jadi Tuhan melayani manusia. So who are you Jadi siapa kita? that you cannot serve man? Yang manusia tetapi tidak bisa melayani sesama kita manusia. God can serve Jika man. Tuhan saja yang bisa melayani manusia, mengapa kita nggak bisa melayani sesama kita manusia? God help us. Ya, Tuhan akan tolong kita, Have mercy. mempunyai belas kasihan atas kita. And give us His spirit. Di musik, mari saya undang kembali. Dan memberikan kita roh kerendahan hati dan roh untuk senantiasa mau melayani. There is a prayer I want us to pray. Ada doa yang saya mau kita semua doa Lord, sama-sama. grant me. Lord, Tuhan, grant me berikan kepada saya the humility kerendahan hati to serve. untuk melayani. Anywhere I find myself, Dimanapun saya mendapatkan diri saya, grant me the endurance to serve. berikan saya hati untuk bisa menjadi As the melayani music go on, dan mempunyai hati seorang hamba. pray. I want each and every one of you to open your mouth to pray. Saya mau setiap daripada kita, baik yang di sini maupun yang di Pray rumah, for yourself. membuka mulut kita masing-masing berdoa. Lord, help me. Berdoa untuk diri kita sendiri, bagi Grant me Tuhan, your spirit. bagi Tuhan untuk memberikan kita roh kerendahan hati untuk Grant bisa me melayani. your grace Minta kemurahan Tuhan to serve untuk melayani. intentionally, Sesama dengan pelayanan intensional, selflessly. pelayanan yang tanpa pamrih. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I want music. Ya, naikkan satu. I want song so that we can pray. Stand up, let us pray. Mari kita bangkitkan Engage diri. yourself in prayer. Mari saya undang semua Bapak Ibu bangkit Engage diri. yourself in prayer. Engage yourself in prayer. Ya, dan kita akan berdoa. If you are not praying, I will come to you and shake you. Ya, kalau engkau tidak membuka mulut dan berdoa, saya akan dekati dan akan goyang-goyang tubuhmu. If I see you not praying, I will come to you to shake you. Ya, kalau engkau tidak berdoa, saya akan datang. Lord, grant me the grace Tuhan, to berikan serve. kami anugerah untuk kami bisa melayani. Open your mouth to pray. Buka mulutmu dan berdoa. Right now, open your mouth. Lord, grant me the grace to serve. To serve my community. The humility to serve in your church. To serve in your family. Untuk bisa memiliki kerendahan hati melayani keluarga kami. Open
Yesus Engkau baik I decree and declare thy grace to serve, thy grace upon your people for them to Thank you, Jesus, for what you have done. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Tuhan sudah lakukan. Thank you, Jesus, for answer prayers. Terima kasih Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Thank you, Jesus, for every life that is here. Thank you, Jesus, for every life that is Terima here. kasih juga Tuhan untuk setiap yang hadir pada tempat. Terima kasih. Bless every soul that is here. Berkati semua jemaat di tempat ini. Bless every family that is here. Berkati setiap keluarga-keluarga Those that are watching us, bless them, Lord. yang sedang melakukan ibadah online. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen and amen. Amin dan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Kami percaya lebih dari itu Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukannya Tuhan. Dalam sepanjang pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Dan Engkau memberkati hamba firman-Mu yang telah menyampaikan kabar baik Tuhan. Kami percaya minyak yang baru, anggur yang baru tercurah, ditambahkan terus dalam kehidupan Tuhan hamba yang telah membawakan firman-Mu saat ini. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan, maupun yang akan kami taburkan, itu akan kami tuai semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan korban persembahan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.